Selamat datang di video pemrograman Android ke-7 bagian pertama. Pada video kali ini, kita akan membahas implementasi basis data SQLite pada aplikasi Android. Basis data SQLite akan diimplementasikan melalui API kelas SQLite Open Helper, di mana akan dibangun aplikasi beritaku seperti pada video sebelumnya. Namun, data berita pada aplikasi kali ini akan disimpan pada basis data lokal yang menggunakan SQLite. Proses pengolahan data berita akan menggunakan bantuan objek berita yang merupakan implementasi dari kelas berita. Pada video bagian pertama ini, kita akan berfokus pada implementasi dari SQLite API untuk mengelola data berita. Setelah menyelesaikan video ini, diharapkan kalian dapat mengimplementasikan basis data SQLite untuk aplikasi Android. Sangat disarankan untuk memiliki pemahaman tentang SQL dasar dan pengetahuan tentang SQLite. Pertama-tama, silakan bentuk sebuah project Android Studio baru, di mana kita akan menggunakan template empty activity, dan pada bagian project name kita berikan beritaku DB. Kemudian untuk nama package dan lokasi penyimpanan silakan tentukan sesuai dengan kriteria yang kalian inginkan. Namun yang penting untuk diperhatikan adalah silakan pastikan minimum SDK yang digunakan adalah API 21 dan bahasa pemrograman yang digunakan adalah Java. Kemudian setelah itu silakan selesaikan pembentukan project kalian dan tunggu beberapa saat sampai pada project berhasil dibentuk. Nah, setelah project selesai dibentuk, kita mulai dari file activity main.xml pada layout utama dari project kita. Di sini pada bagian activity main, silakan hapus sebuah tag view yang dibuat secara otomatis. Setelah itu, kita akan menambahkan sebuah dependensi baru dari komponen recycler view yang memang tidak secara langsung ditambahkan ke dalam project kita atau bisa digunakan dalam project kita, sehingga pada proses ini kita akan tambahkan. Namun berbeda dengan proses di video sebelumnya yang kita tuliskan secara manual, di sini saya akan contohkan bagaimana menambahkan sebuah dependensi langsung melalui palette layout. Di sini pada bagian recycler view silakan tekan tombol di sebelah kanan label recycler view. Ikonnya adalah menyerupai tombol download dan silakan diklik. Jika muncul dialog untuk menambahkan pustaka yang dibutuhkan, yaitu pustaka recycler view, silakan pilih OK untuk menambahkan langsung. Nah, mungkin akan butuh waktu beberapa saat karena ini juga bergantung pada koneksi internet kalian. Dan akan terjadi proses sinkronisasi untuk mendownload beberapa paket yang dibutuhkan. Selanjutnya, silakan lakukan proses yang sama terhadap komponen card view untuk menampilkan data berita pada recycler view. Nah, setelah kedua komponen berhasil ditambahkan, kita bisa konfirmasi melalui file Gradle atau build Gradle. Dapat kita lihat bahwa kedua komponen yang kita butuhkan atau dependensi yang kita butuhkan sudah berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita kembali ke activity main. Pertama kita akan lakukan pemberian ID untuk komponen recycler view yang kita tambahkan atau sudah kita tambahkan. Di sini kita beri nama rv_tampil_berita. Kemudian untuk atau bagian layout constraint, di sini kita berikan batasan margin sebesar 10 pixel pada setiap sisi daripada recycler view rv tampil berita. Nah, sampai di sana sekiranya tampilan utama dari program kita sudah selesai didesain. Sekarang kita lanjutkan untuk membentuk sebuah kelas baru untuk membantu kita mengelola basis data ataupun data berita yang akan kita simpan dalam basis data SQLite. Di sini kita berikan nama kelas database handler yang merupakan sebuah kelas turunan dari kelas SQLite Open Helper, sebuah API dari SQLite untuk mempermudah kita mengelola basis data SQLite. Setelah kelas dinyatakan sebagai turunan dari kelas SQLite
Open Helper, maka akan muncul peringatan bahwa ada beberapa metode yang wajib tersedia pada kelas turunan dari kelas SQLite Open Helper, yaitu ada kelas onCreate dan ada onUpgrade yang merupakan dua buah kelas yang digunakan untuk menentukan status daripada basis data. Metode onCreate akan dieksekusi ketika basis data baru pertama kali dibentuk. Kemudian metode onUpgrade adalah ketika terjadi pembaharuan basis data. Nah, biasanya kita akan membutuhkan satu buah variabel ataupun atribut untuk menentukan versi daripada basis data kita. Setelah itu, masih akan ada satu pesan error di mana kita harus mendefinisikan konstruktor dari kelas database handler, di mana pada konstruktor kelas database handler kita akan memanggil superclass yaitu SQLite Open Helper. Pada saat pemanggilan superclass SQLite Open Helper, kita perlu memberikan beberapa buah parameter. Di antaranya adalah konteks daripada aplikasi yang menjalankan kelas database handler dan juga beberapa parameter yang lain seperti nama database dan versi daripada database. Oleh karena itu, di sini kita perlu untuk menyiapkan beberapa parameter yang dibutuhkan seperti mulai dari database version. Nah, di sini kita nyatakan sebagai sebuah konstanta di mana bersifat final dan statik. Di sini tipe datanya adalah integer untuk database version. Pertama-tama saya berikan nilai 1 untuk versi daripada database kita. Nah, nanti ketika ada perubahan desain daripada database, kita perlu melakukan increment pada nilai konstanta database version. Kemudian berikutnya adalah database name untuk nama daripada basis data kita. Kenapa kita perlu buatkan sebuah konstanta? Untuk mempermudah kita nanti dalam pengelolaan data, sehingga pemanggilan nama database kita bisa permudah agar lebih konsisten lewat konstanta. Kemudian selanjutnya ada nama tabel, di sini lewat konstanta tabel berita. Kemudian berikutnya ada text ID. Di sini untuk kolom ID pada tabel berita, saya berikan value-nya adalah ID_berita. Nah, kemudian selanjutnya adalah beberapa atribut lain yang kita butuhkan. Di sini saya desain tabel berita mengikuti struktur dengan atau pada kelas berita yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Sehingga setelah ID ada judul, kemudian berikutnya ada tanggal, gambar, caption gambar, penulis, isi berita, dan juga link. Dan perlu diperhatikan di sini seluruh konstanta memiliki tipe data string untuk nama kolom. Kenapa? Karena memang ini hanya untuk pemanggilan nama kolom saja. Nah, silakan lanjutkan sampai dengan pendefinisian konstanta untuk data link berita. Agar tidak terlalu membingungkan, mungkin setiap nama konstanta untuk nama kolom kita ganti dari awalnya teks menjadi key. Nah, di sini maksudnya adalah bahwa ini adalah kunci untuk setiap kolom daripada kolom di tabel T berita. Setelah itu, kita membutuhkan sebuah objek dari kelas simple date format. Silakan bisa ditambahkan. Objek ini akan kita gunakan untuk mengelola data tanggal daripada berita. Kita bentuk objek dengan parameter pola daripada tanggal yang kita gunakan adalah menggunakan standar Indonesia, tanggal, bulan, dan tahun diikuti dengan jam dan juga menit. Nah, di sini saya tambahkan lokal daripada zonasi kita. Di sini kita ambil melalui metode get default saja. Setelah itu kita kembali ke konstruktor database handler. Di sini ada beberapa parameter yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari konteks, nama basis data, kemudian ada factory, kita isi dengan 0 saja, dan yang terakhir adalah database version. Nanti jika ada perubahan versi pada database, nanti akan dikirimkan ke konstruktor sehingga akan mengeksekusi metode onUpgrade. Namun sebelum sampai di sana, kita masuk terlebih dahulu ke metode onCreate. Di sini adalah sebuah metode yang digunakan untuk membangun database kita.
prosesnya adalah proses pembuatan tabel dan juga beberapa ketentuan yang dibutuhkan saat pembentukan daripada basis data. Karena basis data kita masih cukup sederhana, hanya terdiri dari satu buah tabel saja, sehingga kita cukup mendefinisikan satu buah tabel, yaitu tabel berita. Nah, di sini kita menggunakan bahasa SQL biasa. Mungkin teman-teman perlu penyesuaian pada bagian tipe data saja jika yang sebelumnya belum pernah menggunakan SQLite dan datang dari MySQL atau mungkin SQL Server. Karena memang pada basis data SQLite beberapa tipe data itu cukup disederhanakan. Misalnya untuk karakter teks di sini cukup menggunakan teks. Berbeda dengan di MySQL mungkin ada varchar dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sisipkan setiap key daripada kolom, mulai dari key ID sampai dengan key link nantinya. Nah, untuk key ID kita berikan tipe data integer dengan atau kita tentukan sebagai sebuah primary key dari tabel T berita. Untuk judul kita menggunakan tipe teks, tanggal menggunakan date. Sementara untuk yang lainnya mulai dari caption, penulis isi berita sampai dengan link kita nyatakan menggunakan tipe data teks. Dan perlu diperhatikan di sini pada setiap tipe data yang diberikan pastikan awali dengan tanda spasi karena itu merupakan satu kesatuan dengan key di depannya. Sehingga saat diterjemahkan ke dalam bentuk SQL itu akan menjadi struktur yang bisa dibaca atau dieksekusi oleh database kita. Kemudian setiap satu kolom dengan kolom yang lain pastikan pisahkan dengan tanda koma di akhir tipe data dari kolom yang bersangkutan. Dan selesaikan sampai kolom terakhir yaitu adalah key link dan tutup dengan tanda kurung penutup karena pembuatan basis data diawali dengan kurung buka yang berisikan kolom yang dibutuhkan. Setelah query yang kita butuhkan selesai dibentuk, di sini kita buat dalam sebuah variabel dengan nama create table berita. Kita akan eksekusi melalui objek DB yang merupakan parameter pada method onCreate dan panggil melalui metode exec SQL dengan parameter variabel string yang berisikan query pembuatan basis data kita. Setelah itu kita masuk ke metode onUpgrade. Di sini pada metode onUpgrade kita perlu mendefinisikan proses apa yang terjadi. Nah, proses ini akan dieksekusi ketika kita meningkatkan versi daripada database kita. Nah, yang ingin saya definisikan adalah kita akan menghapus struktur tabel berita, kemudian kita akan definisikan ulang. Nah, kita menggunakan sebuah variabel string untuk mendefinisikan perintah untuk mendrop atau menghapus tabel jika sudah ada, yaitu tabel berita, dan kita eksekusi menggunakan exec SQL. Kemudian kita panggil kembali metode onCreate untuk membentuk kembali struktur daripada basis data kita yang baru atau tabel kita yang baru. Nah, logikanya ketika kita menaikkan versi tabel, pasti kita melakukan modifikasi pada struktur tabel pada metode onCreate. Kemudian setelah itu, kita akan membentuk sebuah kelas baru untuk model data kita berikan nama berita. Nah, saya kira kelas berita ini sudah pernah kita bentuk sebelumnya, silakan boleh disalin dari proyek sebelumnya atau bisa dibentuk juga kembali, namun untuk properti ataupun data dari setiap atau pada kelas berita ini masih sama saja dengan kelas berita pada proyek sebelumnya, di mana kita menyisipkan atribut sesuai dengan data yang kita butuhkan, mulai dari ID berita, judul, tanggal terbit, gambar, caption, penulis, isi berita, dan juga link daripada berita. Setelah itu, jangan lupa untuk menambahkan konstruktor dari kelas berita dengan parameter seluruh atribut yang kita tambahkan sebelumnya. Nah, konstruktor di sini kita gunakan untuk menginisialisasikan objek yang akan dibentuk dari kelas berita. Kemudian selanjutnya kita membutuhkan setter and getter. Di sini kita gunakan untuk memberikan dan juga memanggil data dari setiap berita. Nah, setelah itu kita kembali ke kelas database handler. Di sini memang belum akan kita pakai karena project ini berupa series yang akan berlanjut, sehingga kita definisikan terlebih dahulu beberapa metode yang kita butuhkan untuk mengelola data, mulai dari menambah data berita,
kita buat metode dengan nama tambah berita dengan parameter objek dari kelas berita. Nah, di sini kita membentuk sebuah objek database atau SQLite database yang kita inisialisasikan dengan metode getWriteTableDatabase. Kenapa menggunakan getWriteTable? Karena kita akan melakukan operasi tulis, yaitu menambah data baru pada basis data kita, khususnya pada tabel berita. Kemudian kita membutuhkan bantuan dari objek content value yang akan menampung data daripada berita yang akan kita simpan. Pertama kita isi content value dengan data ID, di sini key ID. Kemudian dilanjutkan dengan judul, di sini kita isi masing-masing value-nya dari objek parameter data berita yang sudah kita berikan. Nah, di sini tinggal kita panggil melalui getter yang sudah kita definisikan sebelumnya, mulai dari get ID berita, get judul, kemudian berikutnya ada tanggal. Namun pada tanggal di sini kita tidak bisa get langsung, seperti kalian lihat di sini ada warning. Kita perlu mengkonversi atau memparsing. Di sini kita akan konversi menggunakan objek SD format melalui metode format yang akan mengkonversi data tanggal ke dalam format teks. Kemudian selanjutnya kita tambahkan data gambar. Kemudian selanjutnya ada penulis. Sebelum penulis ada caption, kemudian penulis, isi berita, dan juga link berita. Silakan lanjutkan, prosesnya sama saja. Semua data dimuat ke dalam content value. Berikutnya kita akan eksekusi data tersebut untuk ditambahkan menggunakan metode dari objek DB atau dari SQLite database yang menggunakan metode insert. Kita berikan beberapa parameter yang dibutuhkan. Yang pertama ada nama tabel, kemudian null column hack, kita isi null karena tidak ada yang kosong. Kemudian selanjutnya adalah content value kita melalui objek CV. Jangan lupa untuk menutup koneksi ke basis data dengan memanggil metode close dari objek DB. Nah, selanjutnya untuk operasi edit kita bisa duplikat dari metode tambah berita yang akan kita ganti nama metodenya menjadi edit berita. Kemudian beberapa parameter mungkin perlu kita sesuaikan. Yang pertama, ID tidak perlu kita masukkan ke dalam content value karena akan menjadi sebuah landasan untuk pembaruan data. Kemudian untuk operasinya kita ganti menjadi update. Nah, di sini parameter yang dibutuhkan mungkin sedikit berbeda komposisinya. Yang pertama mulai dari tabel berita, yang kedua adalah content value, yang ketiga adalah string where clause. Di sini adalah kondisi data mana yang akan diperbaharui. Kita berikan parameter key ID sama dengan. Nah, kemudian value dari key ID kita sisipkan ke dalam array of string where args. Di sini kita harus menyisipkan sebuah string dan juga strukturnya adalah struktur array. Karena memang kita mungkin saja memberikan lebih dari satu kondisi untuk perubahan data. Kemudian yang terakhir, dua terakhir, di sini ada metode untuk menghapus data. Untuk menghapus data, prosesnya lebih sederhana karena pada dasarnya menghapus data kita perlu memberikan kondisi data mana yang menjadi acuan. Tentu saja kita akan pakai primary key dari tabel berita, yaitu ID berita. Sebelumnya kita masih sama, awali dengan pembentukan objek SQLite database yang akan kita isi dari getWriteTableDatabase. Dan untuk eksekusi kita gunakan metode delete. Nah, di sini parameternya adalah tabel mana yang akan dihapus. Kemudian where clause-nya seperti apa. Nah, di sini masih sama, kita gunakan key ID berita. Dan juga value-nya kita isi dengan nilai daripada ID berita dari objek data berita. Dan yang terakhir pastinya kita perlu untuk menutup koneksi daripada database menggunakan metode close. Kemudian metode yang terakhir sementara ini yang akan kita tambahkan adalah metode untuk mengambil data. Nah, 3 metode di atasnya adalah metode untuk operasi
tambah, edit, dan juga hapus data. Nah, yang terakhir kita buat untuk mengambil data yang kita beri nama get all berita, yang akan mengembalikan nilai release dari atau yang menampung objek berita, di mana di dalamnya kita perlu definisikan sebuah release yang menampung objek dari kelas berita. Kita beri nama data berita. Nantinya kita akan isi data yang kita peroleh dari basis data ke dalam objek release ini. Nah, selanjutnya kita perlu mendefinisikan query yang akan digunakan untuk memanggil data. Saya beri nama query. Nah, di sini kita menggunakan SQL biasa, yaitu menggunakan perintah select bintang untuk semua data, from untuk menentukan asal tabel, dan di sini kita lanjutkan dengan nama tabel. Kemudian untuk memproses query kita perlu objek database. Nah, di sini kita panggil get readable database. Di sini kita akan melakukan operasi baca, kira-kira basis data mana yang dapat kita baca. Selanjutnya kita membutuhkan bantuan kursor atau objek dari kelas kursor. Di sini kita akan gunakan untuk menampung hasil daripada query. Untuk membentuk objek dari kelas kursor, kita langsung saja tambahkan eksekusi daripada database menggunakan perintah raw query. Kemudian di dalamnya kita sisipkan query yang sudah kita definisikan sebelumnya. Kemudian untuk selection argumen, di sini kita berikan null saja karena kita tidak menambahkan selection argumen baru dari query yang sudah kita miliki. Kemudian untuk mengambil data, kita perlu melakukan pemeriksaan terlebih dahulu apakah kursor ada datanya. Nah, di sini penting karena memang ketika tidak ada data di dalam kursor, kita tidak perlu melakukan proses ekstraksi data. Nah, kita uji dengan menggunakan conditional if ketika if CSR move to first, artinya ada data di baris pertama. Nah, jika akan mengembalikan nilai true, artinya ada data, baru kita gunakan perulangan do while untuk mengekstrak data. Di dalam perulangan do while, kita perlu menggunakan objek dari class date sebagai pembantu kita memperoleh data tanggal yang akan kita isi dengan data tanggal dari objek ataupun yang kita terima dari kursor. Nah, di sini kita gunakan bantuan try catch untuk melakukan konversi dari data tanggal yang kita terima dari basis data ke dalam objek tanggal. Untuk data tanggal kita ambil dari kursor melalui metode getString. Nah, di sini perlu satu parameter yaitu kolom index. Kolom index untuk tanggal itu ada di kedua. Kenapa saya bisa katakan kedua? Karena memang sebenarnya kolom index itu dimulai dari 0, sedangkan kolom tanggal itu ada di kolom ketiga, sehingga kita dapat definisikan bahwa kolom tanggal itu berada di kolom indeks kedua. Nah, di sini jangan lupa dicetak print stack trace pada bagian catch dengan parameter parse exception. Setelah data tanggal kita peroleh, kita akan membentuk objek dari kelas berita yang kita beri nama temp berita untuk menampung objek berita sementara. Setiap kita ambil dari kursor pada setiap perulangan do dilakukan, kita beri nama temp berita. Kemudian di dalamnya kita membutuhkan beberapa parameter yang sesuai dengan konstruktor kelas berita yang kita definisikan sebelumnya. Nah, di sini dapat kita lihat dari peringatan yang diberikan. Nah, kita akan berikan dari kursor yang sudah kita terima. Yang pertama untuk ID, kita panggil melalui metode getInteger karena memang ID memiliki tipe data integer pada indeks ke-0, judul menggunakan metode getString pada indeks ke-1, tanggal kita ambil dari temp date, sementara untuk judul gambar kita ambil dari kursor juga pada indeks ke-3, caption ada di kolom indeks ke-4, kemudian selanjutnya ada penulis di kolom indeks ke-5, dan isi berita ada di kolom indeks ke-6, dan yang terakhir adalah link. Link bisa kita ambil melalui kolom indeks ke-7. Nah, sampai di sana objek temp berita sudah dibentuk, tinggal kita tambahkan ke dalam release data berita menggunakan metode add. Nah, itu adalah akhir dari perulangan do yang akan terjadi untuk mengambil satu data setiap iterasinya. Nah, perulangan do akan terus berlangsung selama kursor move to next bernilai true, artinya ada baris berikutnya yang dapat dibaca. Nah, jika sudah berakhir, tinggal kita kembalikan
data berita atau objek data berita ke pemanggil metode getAllBerita. Nah, sampai di sana, pembentukan kelas database handler yang akan kita gunakan untuk membantu proses pengolahan data sudah selesai dilakukan. Selanjutnya, kita akan melakukan proses desain terhadap activity dan juga kelas lain yang kita butuhkan untuk menampilkan data dari basis data. Silakan lanjutkan pada video berikutnya dengan link yang seharusnya muncul pada heads up di bagian atas. Silakan lanjutkan sampai selesai agar bisa menyelesaikan proyek data berita dengan menggunakan basis data sampai dengan operasi tambah, edit, dan hapus data. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Silakan jangan lupa like. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe karena bagian selanjutnya akan ditampilkan pada channel ini juga. Terima kasih sudah menonton dan semangat belajar.